tahun ke atas atau yang sudah menikah yang mempunyai hak pilih seperti itu. Nah, jumlah responden pada survei yang kita lakukan sedikit, 400 responden dengan margin of error 4,9%. Kemudian untuk confidence levelnya, tingkat percayaannya 95%. Kalau kita bicara soal metodologi survei, ketika kita tetapkan margin of error-nya 4,9 atau 5%, berarti nanti hasil dari apa yang kita dapatkan nanti plus minusnya 5% maksimal. Kalau nggak dia berkurang 1, 2, 3, 4, sampai 5 maksimal. Kalau dia berkurang maksimal sampai 5, kalau misalnya dia bertambah maksimalnya sampai 5 untuk keseluruhan hasil. Itu kalau kita baca dari margin of error-nya seperti itu. Plus minusnya 5% maksimal. Dan relawan yang berstatus sebagai mahasiswa yang sudah kita latih. Kemudian periode survei 29 sampai 1 Desember 2020. Kemudian kita entry data dan analisis itu tanggal 1 sampai tanggal 2 Desember 2020. Nah, ini sebaran survei kita. Ini sebarannya. Nah, kita pakai biasanya kan orang pakai apa ya, metode multi-state random sampling. Nah, kita biasa menggunakan stratified random sampling. Untuk multi-state random sampling dan stratified random sampling sebenarnya sama saja. Hanya saja proses pengambilan datanya yang berbeda seperti itu. Nah, dari kemarin pasti biaya anggarannya lebih besar daripada stratified random sampling, tapi hasilnya sama sebenarnya seperti itu. Nah, kemudian margin of error 4,9 mengalami pilkada di tahun 2020 ini. Dari pertanyaan, apakah Bapak Ibu tahu bahwa nanti tanggal 9 Desember akan diadakan pilkada pemilihan bupati di Oganilir? 96,25% menjawab tahu bahwa akan ada pilkada nanti tanggal 9. Kemudian 3,75% menjawab tidak tahu. Jadi hampir 100% ya, hampir 100% masyarakat Oganilir itu kenal dengan Ilyas Panji Alam di angka 99,75%. Kemudian Panca Akbar, yang kenal sama Panca Akbar itu 92%. Kemudian yang kenal dengan Ardhani 62,50%. Yang kenal dengan Endang P. Wisak 59,75%. Nah, tetapi yang menariknya di sini, angka akseptabilitasnya antara petahana dengan Panca Wijaya Akbar itu ya agak kurang ini ya, agak kurang sinkron. Ilyas Panji Alam 99,75% popularitasnya, tapi dia disukai oleh 59,50%. Kemudian Panca Wijaya Akbar popularitasnya di bawah Ilyas Panji Alam di angka 92%, tapi untuk akseptabilitasnya melebihi dari Ilyas Panji Alam di angka 70,25%. Pak Ibu semuanya seperti itu. Jadi 21,22% itu akan memilih calon bupati dan wakil bupati yang sama dengan partai yang dia sukai, yang dia pilih seperti itu. Nah, kemudian 61,9% itu belum tentu. Kemudian 17,68% itu tidak sama. Ini sikap mereka terhadap kandidat kalau kita kaitkan dengan pilihan partai mereka. Untuk elektabilitas terbuka, kita tanyakan secara spontan pada responden kita, Pak, Bu, kalau pilkada hari ini siapa kira-kira yang mau dipilih? Tidak kita berikan dulu opsi nama, seperti itu. Kita mau mengukur sejauh mana ingatan mereka terhadap calon-calon yang berlaga. Hasilnya, Panca Ardhani unggul di 57,50%. Kemudian Ilyas Endang 33%, kemudian yang belum menjawab 9,50%. Ini untuk pertanyaan terbuka ini secara spontan dijawab oleh responden kita. Jadi unggul Panca Ardhani untuk di pertanyaan terbuka. Nah, setelah kita berikan opsi
kepada responden kita. Namanya ada dua pasangan. Pertama Panca Ardani, kemudian Ilyas Panji Alam. 80% mereka menjawab akan memilih Panca Ardani. Kemudian 33,50% akan memilih Ilyas Endang, dan 6% belum menyatakan atau belum memberikan tanggapan. Jadi ada kenaikan antara pertanyaan terbuka dengan pertanyaan tertutup. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.